Perkenalkan, nama aku Raharatul Aishi dengan NIM 2301073010 dengan nomor absen 26. Kali ini aku bakal ngejelasin materi terkait laporan arus kas beserta contohnya. Yuk disimak. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi laporan arus kas. Yang pertama itu ada definisi arus kas atau cash flow. Adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Metode penyusunan laporan arus kas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode langsung, dan yang kedua, metode tidak langsung. Nah, kalau metode langsung yaitu menyajikan semua penerimaan kas dan pembayaran kas secara terperinci. Sedangkan metode tidak langsung dimulai dari laba bersih dan melakukan penyesuaian untuk perubahan aset dan kewajiban lancar serta beban non-kas seperti depresiasi. Nah, laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian utama yang mencerminkan berbagai sumber dan penggunaan kas perusahaan. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasional. Di sini, arus kas yang dihasilkan dari kegiatan utama bisnis sehari-hari perusahaan seperti penerimaan dari penjualan barang dan jasa, pembayaran kepada pemasok, pembayaran gaji, serta pembayaran pajak. Dan yang kedua itu ada arus kas dari aktivitas investasi, yakni arus kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang dan investasi seperti aset tetap, yaitu bangunan mesin dan investasi pada perusahaan lain. Yang ketiga itu ada arus kas dari aktivitas pembiayaan. Arus kas yang terkait dengan pendanaan perusahaan termasuk penerimaan dari penerbitan saham atau obligasi serta pembayaran utang dan dividen kepada pemegang saham. Di sini dapat kita lihat tujuan laporan arus kas. Yang pertama, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Yang kedua, menunjukkan likuiditas perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga, ada menganalisis arus kas masa depan untuk merencanakan penggunaan kas yang efisien. Nah, dapat kita simpulkan, laporan arus kas menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan perusahaan. Ini membantu menilai likuiditas, kualitas laba, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban serta merencanakan keuangan jangka panjang. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terdapat di layar, yaitu PT Sejahtera Sentosa memberikan informasi terkait laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Di sini juga ada tambahan informasi. Yang pertama, pembayaran dividen sebesar 100 juta. Yang kedua, penjualan aset tetap dengan nilai buku sebesar 150 juta menghasilkan keuntungan 50 juta. Yang ketiga, ada pembelian aset tetap baru sebesar 300 juta. Yang keempat, ada penerbitan saham baru menghasilkan penerimaan kas sebesar 500 juta. Yang kelima, ada pelunasan utang obligasi sebesar 50 juta. Yang keenam, ada kas dan setara kas pada awal tahun sebesar 200 juta. Jadi di sini kita diminta untuk membuat laporan arus kas PT Sejahtera Sentosa menggunakan metode tidak langsung untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Baiklah, sekarang aku bakal ngejelasin penjelasan terkait soal pada laporan arus kas PT Sejahtera Sentosa. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasional. Aktivitas operasional mencerminkan kas yang dihasilkan dari operasi utama perusahaan seperti penjualan produk atau jasa. Perhitungan dilakukan dengan metode tidak langsung, yang berarti kita mulai dari laba bersih, lalu
melakukan penyesuaian terhadap elemen non-kas dan perubahan aset serta liabilitas lancar. Ada laba bersih sebesar 210 juta. Laba bersih ini berasal dari laporan laba rugi. Laba sebelum pajak adalah 300 juta dikurangi pajak penghasilan sebesar 90 juta menghasilkan laba bersih sebesar 210 juta. Beban depresiasi sebesar 200 juta. Depresiasi adalah biaya yang tidak mengeluarkan kas sehingga perlu ditambahkan kembali ke laba bersih. Jumlah beban depresiasi sebesar 200 juta sudah tercantum dalam laporan laba rugi. Keuntungan penjualan aset tetap sebesar 50 juta. Keuntungan dari penjualan aset tetap sebesar 50 juta perlu dikurangi karena tidak berasal dari operasi utama. Keuntungan ini adalah hasil dari penjualan aset tetap. Penurunan piutang usaha sebesar 50 juta. Piutang usaha pada tahun 2022 sebesar 400 juta meningkat menjadi 450 juta pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya peningkatan piutang sebesar 50 juta. Peningkatan piutang ini mengindikasikan bahwa lebih banyak penjualan kredit yang belum diterima kasnya, sehingga dikurangi dari arus kas operasional. Kenaikan persediaan sebesar 50 juta. Persediaan menurun dari 300 juta pada tahun 2022 menjadi 250 juta pada tahun 2023. Penurunan persediaan sebesar 50 juta. Berarti perusahaan menjual lebih banyak barang daripada yang dibeli, sehingga meningkatkan arus kas. Kenaikan utang usaha sebesar 50 juta. Utang usaha meningkat dari 250 juta pada tahun 2022 menjadi 300 juta pada tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan sebesar 50 juta. Peningkatan ini berarti perusahaan menunda pembayaran kepada pemasok yang meningkatkan arus kas. Kenaikan utang pajak sebesar 10 juta. Utang pajak juga meningkat dari 50 juta pada tahun 2022 menjadi 60 juta pada tahun 2023, yang berarti ada 10 juta pajak yang belum dibayar, sehingga menambah arus kas. Total arus kas dari aktivitas operasional sebesar 420 juta. Semua komponen di atas dijumlahkan untuk mendapatkan total arus kas dari aktivitas operasional. Arus kas dari aktivitas investasi. Aktivitas investasi mencakup pembelian dan penjualan aset tetap atau investasi lainnya. Pembelian aset tetap sebesar 300 juta. Perusahaan melakukan pembelian aset tetap baru sebesar 300 juta. Pembelian aset tetap mengurangi kas. Penjualan aset tetap sebesar 200 juta. Perusahaan juga menjual aset tetap dengan nilai buku 150 juta dan mendapatkan kas sebesar 200 juta dari penjualan tersebut. Total arus kas dari aktivitas investasi sebesar 100 juta. Arus kas dari penjualan aset dikurangi dengan pembelian aset tetap. Arus kas dari aktivitas pembiayaan. Aktivitas pembiayaan mencerminkan arus kas yang berasal dari penerbitan saham, pembayaran dividen, dan pelunasan utang. Penerbitan saham baru sebesar 500 juta. Perusahaan menerbitkan saham baru yang menghasilkan penerimaan kas sebesar 500 juta. Pembayaran dividen sebesar 100 juta. Perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham sebesar 100 juta. Ini adalah pengeluaran kas. Pelunasan utang obligasi sebesar 50 juta. Perusahaan melunasi sebagian utang obligasi sebesar 50 juta. Total arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar 350 juta. Jumlah ini diperoleh dari penerimaan kas dari penerbitan saham dikurangi dengan pembayaran dividen dan pelunasan utang. Kenaikan kas dan setara kas.
Kenaikan kas dihitung dengan menjumlahkan total arus kas dari aktivitas operasional sebesar 420 juta, aktivitas investasi dikurangi 100 juta, dan aktivitas pembiayaan ditambah menjadi 350 juta. Ini menghasilkan kenaikan kas sebesar 670 juta. Saldo kas awal sebesar 200 juta. Ini adalah kas dan setara kas yang tersedia pada awal tahun, yaitu 1 Januari 2023. Saldo kas akhir sebesar 870 juta. Saldo kas akhir diperoleh dengan menambahkan kenaikan kas dan setara kas sebesar 670 juta ke saldo kas awal sebesar 200 juta, sehingga saldo kas akhir menjadi 870 juta. Dengan demikian, angka-angka dalam laporan arus kas berasal dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, serta informasi tambahan yang telah diberikan. Perhitungannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi arus kas dengan metode tidak langsung. Sekian penjelasan terkait materi laporan arus kas pada PT Sejahtera Sentosa. Terima kasih.